Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Kombatan Tani. Pada kesempatan hari ini teman-teman ya, saya berada di tanaman cabai saya dan saat ini aktivitas kami sedang melakukan pemanenan. Cuman yang di sini udah dipanen ya. Tuh, sampai sana ya. Jadi teman-teman ya, ini adalah cabai buah kedua dan alhamdulillah pada saat ini hari ini kita melakukan pemanenan merah untuk yang keempat kalinya ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang selalu mendukung mengikuti video saya dan sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua dan barokah untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada saat ini atau hari ini saya mau memberikan pembahasan atau memberikan pemahaman bagaimana versi saya dalam menilai atau mengaplikasikan seberapa penting asam humat ya. Tapi di sini saya nggak akan membahas apa itu asam humat. Yang jelas pada intinya asam humat itu hanya berfungsi untuk mengubah fisik tanah ya. Artinya mengubah fisik atau mengubah biologis tanah supaya tanah itu bisa menjadi tanah yang subur ya, dan mampu memberikan nutrisi pada tanaman, mampu memberikan kesuburan pada tanaman ya. Jadi pada intinya teman-teman ya, kalau asam humat itu kalau menurut saya itu nggak perlu kita berikan ya. Karena asam humat itu sebenarnya nggak jauh beda fungsinya dengan pupuk kandang ya, pupuk kompos. Jadi gini teman-teman ya, metode yang paling sederhana. Kalau saya selalu berikan video bahwa metode saya itu sangat sederhana. Jadi kita nggak perlu memberikan asam humat karena dampaknya pun asam humat itu ketika kita sudah memberikan pupuk kandang, kita sudah memberikan kapur dolomit di media itu secara otomatis itu tanah itu akan berubah fisiknya, berubah biologisnya itu akan menjadi tanah yang bagus ya, tanah yang bagus, yang subur, yang bisa memberikan nutrisi terhadap tanaman. Jadi nggak perlu kita memberikan asam humat. Toh kemudian ketika kita memberikan asam humat atau mengaplikasikan asam humat sementara kita sudah memberikan pupuk, sudah memberikan pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk kimia, itu akan menambah kesuburannya ya. Sementara dengan tanaman yang terlalu subur itu berulang kali saya katakan, tanaman itu terlalu subur dari awal itu berpotensi sekali sangat mudah terserang penyakit ya. Baik itu jamur, baik itu bakteri, baik itu macam-macam ya. Artinya tanaman itu dalam keadaan sangat rentan ketika kita berikan terlalu banyak hal-hal yang bersifat memberikan kesuburan ya. Karena tanaman yang terlalu subur itu sangat beresiko tinggi terhadap hama dan penyakit ya. Jadi teman-teman ya, buat teman-teman yang selalu berpikir bahwa asam humat dan sebagainya itu jangan sampai teman-teman itu berpikir terlalu ribet untuk tanaman ya. Saya ulang kali saya katakan bahwa kita budidaya tanaman cabai itu nggak terlalu ribet ya, jangan terlalu ribet, jangan dipusingkan dengan apa-apa yang pemahaman yang hanya sifatnya untuk memberikan kesuburan. Jadi asam humat itu hanya bersifat untuk mengubah biologis tanah, mengubah fisik tanah supaya menjadi menjadi tanah yang subur sehingga mampu memberikan pertumbuhan tanaman itu menjadi subur. Sementara ketika kita memberikan tanaman yang paling sederhana teman-teman ya, ketika kita memberikan bedengan, membuat bedengan, otomatis bedengan itu kan kita berikan pupuk kandang ya, kita berikan pupuk kandang, kita berikan pupuk kapur dolomit, bahkan sebagian teman-teman ada yang memberikan pupuk kimia untuk pupuk dasar. Sementara semuanya itu udah cukup ya, nggak perlu kita memberikan asam humat lagi ya. Kemudian buat teman-teman ya, khususnya teman-teman pemula, Anda jangan dipusingkan dengan berbagai macam statement di luar bahwa fase generatif, fase vegetatif itu nggak perlu ya, itu ribet teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, cukup berikan pupuk kandang untuk pupuk dasarnya, berikan pupuk dolomit, kapur dolomit, kemudian untuk pupuknya cukup teman-teman pakai NPK yang rata ya, 16-16 ya. Kemudian pupuk terbaik menurut saya itu hanya Yaramila ya. Kalau untuk 16-16 ya, yang lain saya nggak tahu. Cuman menurut saya yang terbaik itu Yaramila. Nah, selama ini hanya pupuk NPK Yaramila, yang produk-produk Yaramila itu yang bisa dipercaya ya dari segi kualitas ya. Jadi teman-teman ya, itu sedikit pembahasan tentang saya. Intinya bahwa pemberian atau aplikasi untuk asam humat itu menurut saya nggak penting ya, nggak penting, nggak perlu ya. Ketika kita sudah memberikan pupuk kandang sebagai pupuk dasar, kapur dolomit sebagai pupuk dasar, itu kita nggak penting, nggak perlu, nggak harus, nggak perlu, kalau saya bukan nggak harus, nggak perlu memberikan asam humat ya. Karena asam humat justru ketika kita aplikasikan dengan pupuk dasar yang sudah cukup, kita berikan aplikasi tambahan pupuk asam humat itu berpotensi untuk meningkatkan kesuburan tanaman yang berlebih sehingga tanaman itu menjadi cengeng, tanaman itu menjadi mudah terserang hama dan penyakit ya. Jadi buat teman-teman pemula, ketika Anda mau menggunakan
asam umat atau mengaplikasikan asam umat, saran saya jangan gunakan itu, karena percuma Anda menggunakan itu sementara Anda punya dampak yang lebih tinggi. Berikan pupuk dasar, berikan pupuk lanjutan, pupuk susulan itu saran saya gunakan pupuk NPK Yaramila secara sistem kotor. Untuk aplikasi kocornya teman-teman bisa lihat video saya sebelum-sebelumnya ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.